Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa nabina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bertemu kembali dalam channel Habib Betawi di mana saja kalian berada. Dalam episode yang ke-9 dalam masalah bab puasa, kitab Taqriratus Sadidah. Jangan lupa subscribe, like dan share-nya, bagikan ke sosial media kalian, dan ikuti terus dalam episode-episode yang sebelumnya, dalam episode yang ke-6, ke-7 di dalam sunnah-sunnah berpuasa. Baik, melanjutkan dalam sunnah-sunnah berpuasa episode yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-7, lanjutan dari sunnah-sunnah berpuasa, yaitu al-iktisalu minal janabah qabla al-fajri khuruja minal khilab walikai yabda'u saumuhu tahiran. Yang ke-7, sunnah di dalam berpuasa yaitu mandi daripada janabah, mandi junub sebelum fajar, sebelum waktu subuh masuk, sebelum masuk waktu subuh. Itu lebih baik. Kenapa? Agar memulai daripada puasanya dalam keadaan suci. Andai kata mandi junubnya baru ingat ketika subuh sudah masuk dia mandi, boleh saja ya, atau dia mimpi basah di waktu siang hari kemudian mandi daripada janabah, boleh, nggak apa-apa, asal jangan dengan secara sengaja masuk air di anggota tubuh seperti hidung, mulut. Itu membatalkan puasa. Nanti ada penjelasannya di dalam hal yang membatalkan puasa. Oleh karena itu lebih bagus mandi janabah, mandi junub sebelum waktu subuh. Kenapa? Agar memulai puasanya dalam keadaan suci. Kemudian yang ke-8, al-iktisalu kulla laylah min layali Ramadan ba'dal maghrib likai yanshatil qiyam. Yang ke-8, mandi setiap malam daripada malam bulan Ramadan. Mandi setiap malam daripada malam-malam bulan Ramadan. Waktunya setelah maghrib. Untuk apa? Agar semangat di dalam sholat tarawih atau sholat malam. Jadi disunahkan setelah kita berbuka puasa selesai, setelah itu kita sholat maghrib, maka sunnah kita mandi, ya, laksana mandi junub. Tapi ini sunnah setiap malam di bulan Ramadan. Insya Allah di bulan Ramadan yang mulia nggak kena rematik khusus. Hanya di bulan Ramadan setiap malam setelah sholat maghrib disunahkan mandi. Yang ke-9, al-muhafadhah ala sholati tarawih min awali laylah ila akhiri laylah. Qala alaihi salatu wassalam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Wal maqsud bi qiyami Ramadan salatut tarawih. Yang ke-9, ya ini menjaga, memelihara daripada sholat tarawih mulai dari mulai awal Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Dijaga, jangan sampai dilepas, jangan sampai bolong di dalam sholat tarawih. Karena di akhir zaman orang menganggap enteng, menganggap ringan dalam hal sholat tarawih. Padahal sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu diingat, di awal-awal episode sudah diterangkan, walaupun itu sholat sunnah mendapat ganjaran sholat wajib. Coba kita pikirkan, kalau hari-hari biasa kita sholat sunnah sebanyak 23 rakaat, belum tentu. Apalagi kalau ganjarannya sholat yang wajib, diganjar oleh Allah Ta'ala pahala sholat yang wajib. Siapa yang menjaga sholat tarawih dari awal sampai akhir Ramadan dengan iman dan
penuh keikhlasan, ada jaminan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadisnya, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Rawahu Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang mendirikan Ramadan secara iman dengan penuh keikhlasan, yang dimaksud qama Ramadan yaitu sholatul tarawih. Barang siapa yang sholat tarawih dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, maka Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Yang telah lalu daripada dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-10, ta'akkudul muhafadhah ala salatil witir, yaitu menjaga daripada sholat witir, lebih diperkuat khususnya di bulan Ramadan. Di bulan-bulan lain sholat witir sangat disunahkan, tidak pernah ditinggal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di bulan Ramadan lebih dikuatkan. Wa yakhtassu witru Ramadan bisalasati khususiyat, dan kekhususan witir di bulan Ramadan ada 3. Yang pertama yaitu annahu tusannu fihil jamaah, disunahkan berjamaah. Kalau bulan di luar Ramadan tidak disunahkan untuk berjamaah, tapi di bulan Ramadan sholat witir disunahkan berjamaah. Yang kedua, wa yusannu fihil jahr, disunahkan dijelaskan agak terang, agak bacaannya biar jelas kedengeran, karena disunahkan jamaah. Beda kalau kita sholat witir di waktu bulan di luar bulan Ramadan, ya seperti biasa kita baca, seperti sholat dhuhur, sholat asar, bacaannya. Tapi ketika bulan Ramadan maka disunahkan jahr, dikencangkan. Yang ketiga, yusannu fihil qunut fi nisfil akhir minar Ramadan alal mu'tamad. Yang ketiga yaitu disunahkan di dalam sholat witir dengan memakai kunut pada dimulai di pertengahan dari mulai bulan Ramadan alal mu'tamad, itu yang mu'tamad. Jadi setelah tanggal 15 ke 16 dan seterusnya disunnahkan kunut, yaitu di pertengahan bulan Ramadan, ya. Itu saja, nanti akan dilanjutkan sunnah-sunnah berikutnya di dalam sunnah-sunnah berpuasa. Jangan lupa channel Habib Betawi, subscribe, like, dan share-nya. Bagikan ke media sosial kalian, insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Terus pantengin channel Habib Betawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.